It's all right, man. I got it. Dawn. No, there's not. Hey? Dawn. That's enough. The fuck? We'll leave Earth. Fucking Christ! Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film komedi gelap fiksi ilmiah garapan sutradara Yorgos Lanthimos yang mengisahkan dua pemuda terobsesi teori konspirasi yang menculik seorang CEO perusahaan farmasi berpengaruh karena yakin dia adalah alien yang berniat menghancurkan bumi. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Bugonia yang dirilis pada tahun 2025. Angin musim gugur bergerak pelan melewati padang rumput yang luas dan lembab. Di kejauhan berdiri sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Dikelilingi kotak-kotak sarang lebah yang mulai kosong. Teddy Guts berjalan perlahan di antara sarang itu sambil mengenakan pakaian peternak lebah yang kusam. Tangannya gemetar ketika ia membuka salah satu kotak. Puluhan lebah mati berserakan di dalamnya. Ia memandangi bangkai-bangkai kecil itu lama sekali, seolah sedang membaca pesan rahasia yang hanya bisa dipahami dirinya sendiri. Progesterone acetate. Chemical castration. What does that mean? We have to clear our head. Buddy, trust me, I've done a shit. Are you sure? You gotta be connected to the biological Do this. You excited to be free? Yeah. How are you, Teddy? When we were little? Rumah Teddy dipenuhi televisi tua yang terus menyala tanpa suara. Berita tentang perusahaan farmasi, polusi udara, wabah penyakit, dan kerusakan lingkungan berganti tanpa henti di layar. Di dinding ruang tamunya menempel potongan koran, foto-foto, diagram rumit, dan tulisan tangan yang saling terhubung dengan benang merah. Di tengah semua itu terdapat satu wajah yang terus muncul berulang kali, Michelle Fuller, CEO perusahaan Ausolid Biomedical. Bagi orang lain, Michelle hanyalah perempuan sukses dengan senyum dingin dan kemampuan berbicara yang sempurna di depan kamera. Namun bagi Teddy, wanita itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia yakin Michelle bukan manusia. Ia percaya wanita itu adalah makhluk asing yang datang untuk menghancurkan bumi secara perlahan melalui perusahaan obat-obatan dan eksperimen biologis. To make us the shit. My name is Try. You hear that? Guys, ever. None of this is your fault. Did all of it. All we've lost. Right again. Good morning, Clay. Good morning, Michelle. Talk about us. Keyakinan itu tidak muncul begitu saja. Bertahun-tahun sebelumnya, ibunya pernah mengikuti program pengobatan eksperimental setelah mengalami gangguan saraf berat. Teddy masih mengingat bagaimana ibunya masuk ke pusat perawatan dengan harapan sembuh. Lalu keluar sebagai sosok kosong yang hampir tidak mengenali anaknya sendiri. Sejak itu, Teddy memandang dunia seperti tempat yang sudah diam-diam diambil oleh sesuatu yang tidak manusiawi. Bada, 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 like a fucking metronome. Can we try to diversify the language a little bit? Uh-huh. Look, I know you sent the email already. In Kennedy at 9 that you can do remote. What we talked about. Yeah, of course. It worked like in the past. No more unpleasant incidents. Although, we still do kind of thing. Yeah? Good? Or you things to do, but yep. Satu-satunya orang yang masih mau mendengarkannya adalah Don, sepupunya sendiri. Don hidup canggung dan kesepian, selalu terlihat gugup bahkan saat berbicara hal sederhana. Ketika Teddy mulai menjelaskan teorinya tentang alien, perusahaan farmasi, dan kehancuran bumi, Don awalnya hanya mengangguk bingung, namun Teddy berbicara dengan keyakinan mutlak. Sedikit demi sedikit, Don mulai mempercayai bahwa mereka memang sedang menemukan rahasia besar yang disembunyikan dunia. I didn't discover them on my
But I was the one who proved that there was an exoplanet before, but I know enough to render it. Reason, well, I have a plan. But once we're on board, it's so much more than this negotiations. Aren't we going to live in space? And that Earth with its vast saving it. So It'll be a good place to live again. I know. Malam penculikan itu turun bersama hujan tipis dan kabut dingin. Teddy dan Don mengenakan pakaian pelindung lebah sambil menyelinap ke rumah Michelle Fuller. Semua berjalan kacau dan canggung. Don beberapa kali hampir menjatuhkan peralatan mereka sendiri, sementara Teddy terus berbisik panik tentang kamera pengawas dan sinyal alien. Namun di balik kekacauan itu ada ketegangan yang terus menekan ketika Michelle akhirnya berhasil mereka lumpuhkan dan bawa pergi. Suasana film berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Okay. Is it working? What if I cut her? Done! Alpha King shit. Fucking crushed it. Michelle terbangun di ruang bawah tanah rumah Teddy dengan tangan terikat pada kursi logam. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, menciptakan bayangan keras di dinding beton lembab. Anehnya, Michelle tidak berteriak histeris, ia hanya menatap Teddy dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diculik. Teddy mulai menginterogasinya selama berjam-jam. Ia menunjukkan foto lebah mati, laporan perusahaan, dan teori tentang invasi alien yang ia susun bertahun-tahun. Michelle menyangkal semuanya dengan suara datar, tetapi tatapannya tidak pernah benar-benar menunjukkan rasa takut. Setiap kali Teddy mulai goyah, Michelle justru memberikan jawaban-jawaban ambigu yang membuat pikirannya semakin tenggelam. And civilized, so... Where's my hair? And you from contacting your ship. Your mother... And I want to be clear, I'm not threatening you. Thin layer of antihistamine cream to your skin. Hours are likely to transpire. And the combined resources of Navy engine of the region, I am crucial. File female corporate executive. Does that you are? But you are not. It might be under extreme duress. Okay. Got a real human response out of me there, which in truth has no value in species in the techno and slip. Let's unpack the old fact bag, shall we? I hear where you're coming from. To give your statement to your ship and negotiate your speech. It is. And be attended to in the morning. Please. Please. Don perlahan mulai ketakutan. Ia tidak tahan melihat Michelle diperlakukan seperti hewan percobaan. Namun Teddy sudah terlalu jauh masuk ke dalam obsesinya sendiri. Ketika ia percaya rambut Michelle adalah alat komunikasi alien, ia mencukur habis rambut wanita itu tanpa ragu. Don hanya berdiri diam di sudut ruangan, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Start over. I was hoping... You at the time, Person, I do not want to do this. nothing and everything. I'll have dramatic fools. But I give myself the crumbing. Don't do this, don't do this. Trust me, Don. No, don't the threshold before. Before? I wish to... Well, Your Majesty, What? I did not realize... Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang terasa semakin tidak nyata. Teddy hampir tidak tidur. Ia berbicara sendiri tentang tanda-tanda kiamat dan suara-suara dari langit.
Di rumah yang sunyi itu, batas antara kebenaran dan delusi mulai menghilang sepenuhnya. Michelle di sisi lain mulai mengambil kendali perlahan. Kadang ia menyebut Teddy gila, kadang ia berbicara seolah memahami sesuatu yang tidak dimengerti manusia biasa. Dalam satu percakapan panjang di ruang bawah tanah, Michelle berkata bahwa manusia selalu takut pada spesies yang lebih tinggi. Kalimat itu terus menghatui Teddy selama berhari-hari. Oh, A movement, of course. well, it's a very impressive thing. Okay. I used to be the same way. Alt-right. Until, you'll have to excuse my colleague. See, you're apiarist. Of sort, Creatures, honeybees. very much so. Work ethic. They do their duty. All true. No, please, after you Well, we can agree on that. want me to say. We'll just say it. You're referring to the neonicotinoids, why species die. Andy, or for the others. Not say her name. Have, not by a fraction. Stop! Teddy, your mother. I can help her. Get down, you fucker! What's up? Nah, come on. She come in, maybe? Not alone. Hah? Oh, right. Don menjadi korban paling rapuh dari semua kekacauan itu. Ia dihantui rasa bersalah yang semakin besar setiap hari. Ia mencoba meyakinkan Teddy untuk menghentikan semuanya, tetapi Teddy justru menuduh Don sudah dipengaruhi alien. Pertengkaran mereka berubah menjadi ledakan emosi yang menghancurkan hubungan keduanya. Tak lama kemudian, Don mengalami kehancuran mental total. Dalam keadaan panik dan putus asa, ia mengakhiri hidupnya sendiri di rumah itu. Kejadian tersebut menghantam Teddy seperti palu besar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keyakinannya mulai retak. Ia duduk sendirian di ruang bawah tanah sambil menatap Michelle tanpa berkata apa-apa selama berjam-jam. Not too late for you. Please. It's alright, man. Work out for you. No, it won't. I got it. You don't need him. Yes, I do. Not here. Then where? I'll take you there. You know that. But if you are, all of this is true, and you have a... Let me go. I will. The fuck? Michelle lalu mulai berbicara dengan cara berbeda, suaranya tenang, hampir seperti sedang menghibur anak kecil. Ia mengatakan bahwa mungkin Teddy memang benar bahwa ada makhluk lain yang sudah mengawasi bumi sejak lama, bahwa manusia hanyalah eksperimen yang perlahan gagal mengendalikan dirinya sendiri. Teddy tidak tahu lagi mana yang nyata, namun di tengah kehancurannya, ia tetap ingin percaya bahwa semua penderitanya memiliki arti. Why would I lie? Huh? There are multiple. That's for... It's not antifreeze.
Monster! How many were in drop? 2. Two. The Emperor first discovered the Earth. Oh. Or was struck with guilt. Watching Oliver, but soon they walked. And began to gods. Who built an ark and traveled the oceans for a century of humanity. But also to eliminate your species. But the Emperor believed Michelle mengatakan masih ada teknologi yang bisa memperbaiki semuanya. Ia mengajak Teddy pergi ke fasilitas rahasia Auxolets Biomedical. Bangunan itu berdiri dingin dan steril seperti laboratorium tanpa jiwa. Di bawah gedung tersebut terdapat ruangan besar berisi mesin berbentuk aneh yang tampak seperti perpaduan antara alat medis dan portal futuristik. Michelle menjelaskan bahwa alat itu adalah gerbang komunikasi dengan spesiesnya. Teddy mendengarkan dengan mata kosong. Ia sudah kehilangan ibunya, kehilangan Don, dan kehilangan kewarasannya sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa selain kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. He meets us here then? Or... Beam? What's up? better if we don't talk. Actually, just because and... I do like a trick, inconspicuous. So that's Yes, I'm ready. Ia masuk ke dalam ruangan portal sambil mengenakan rompi peledak yang dibawanya sejak awal. Jika Michelle berbohong, ia ingin menghancurkan semuanya sekaligus. Cahaya putih memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang fasilitas itu. Tubuh Teddy hancur seketika. Yeah, I think so. I'll go first. I don't want you to escape. ready? Two. You're gonna be fine. Explosives. Right. Dead. Then. Yeah. Sesaat film membuat semuanya tampak seperti akhir tragis dari pria paranoid yang kehilangan akal sehatnya sendiri. Namun setelah kekacauan mereda, Michelle diam-diam kembali ke fasilitas bawah tanah tersebut. Dengan tenang ia mengaktifkan portal menggunakan serangkaian simbol yang bahkan tidak menyerupai teknologi manusia. Cahaya besar kembali muncul ketika portal terbuka penuh. Michelle melangkah masuk tanpa ragu. Di sisi lain portal, hamparan ruang angkasa terbentang luas. Sebuah kapal induk raksasa melayang dalam kehampaan gelap, dipenuhi struktur asing yang mustahil dipahami manusia. Di sanalah Michelle akhirnya memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Ia berdiri di depan jendela besar sambil memandangi bumi dari kejauhan. Planet itu tampak kecil, rapuh, dan penuh luka. Dengan ekspresi dingin tanpa emosi, Michelle menyimpulkan bahwa eksperimen bernama umat manusia telah gagal total. 2, 3, Nogatsi Naratse Sharp. Shadow. Gantari. And Satu perintah diberikan di berbagai tempat di bumi. Kehidupan manusia mulai lenyap secara massal. Kota-kota menjadi sunyi, jalanan kosong, tidak ada teriakan, tidak ada perang, hanya keheningan panjang setelah peradaban berhenti bernapas. Where have all the flowers gone? Young, will they ever learn? Long time passing, long time ago. Young men, everyone, they men gone. Long time ago, everyone went learn. Dan ketika manusia menghilang, alam perlahan mulai hidup kembali. Lebah-lebah berterbangan di udara yang kini bersih.
Sementara bumi terus berputar tanpa manusia yang pernah merasa memilikinya.